Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media. Program Mimbar Akademi kembali hadir menemani Anda bersama saya Silvi Nuryana. Dan pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas seputar prospek kerja kedepannya untuk program studi TBI atau Tadris Bahasa Inggris ya. Dengan narasumber yang sangat luar biasa ya, yang sudah hadir di sebelah saya ada Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kediri, ada Ibu Afifi. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Silvi. Iya, kabar sehat? Senang sekali bisa diundang di sini. Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Silvi sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa semangat ya Ibu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, oke. Dan mungkin sebelum kita nanti bincang-bincang Ibu, semoga nanti bisa disapa dulu hadirin ataupun pemirsa yang ada ataupun yang lagi stay di program Mimbar Akademik. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media? Saya perkenalkan, nama saya Ibu Nur Afifi. Kebetulan saat ini saya diamanahi untuk menjadi koordinator program studi Tadris Bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris di IAIN Kediri. Semoga nanti perbincangan ini bisa membuka pengetahuan kita tentang apa sih Tadris Bahasa Inggris dan kira-kira prospek kerja ke depannya seperti apa. Gitu, Mbak. Siap Ibu, nanti saya sudah siap banget ini untuk diberikan informasi dari Ibu ini. Ya, saya kan, jadi yang kedua. Kan biasanya kita kalau mendengarkan Tadris pendidikan bahasa Inggris itu pasti nanti jadi guru gitu ya Bu ya. Ya, nah, apakah mindset ini benar Ibu? Nanti apakah untuk prospek kedepannya Tadris bahasa Inggris apakah hanya di guru? Seperti itu Ibu. Jadi kalau dilihat dari namanya, memang Tadris itu pendidikan dan otomatis memang nanti proyeksi utamanya dari pendidikan bahasa Inggris adalah untuk menjadi guru. Dan karena kita levelnya S1, maka guru yang mengajar di level di bawahnya, yaitu level SMP, SMA, atau bahkan SD. Namun selain kompetensi utama itu tadi, selain keahlian utama sebagai guru, ada beberapa keahlian tambahan yang bisa menjadi alternatif lain. Misalkan kadang-kadang kita masuk ke pendidikan, tapi sebenarnya passion kita nggak seluruhnya ke sana gitu ya. Betul. Mungkin kita senang ilmunya, cuma di bagian pedagoginya mungkin kurang. Nah di situ Tadris Bahasa Inggris menyediakan beberapa beberapa alternatif penjurusan atau konsentrasi. Yang di situ nanti mungkin bisa lebih mendekati dari passion para mahasiswa. Yang ada yang ditawarkan di Tadris Bahasa Inggris IAIN itu ada yang pertama translation, dan translation ini yang paling populer Mbak. Jadi paling banyak peminatnya, biasanya sampai lebih dari bisa 2-3 kelas gitu ya, dari biasanya Tadris Bahasa Inggris itu sekitar 5 kelas ya. Kemudian ada jurnalistik, ada linguistik. Nah, linguistik ini yang paling sepi peminatnya. Karena mungkin terlalu scientific gitu ya, kurang aplikatif atau apa. Cuma tetap ada peminatnya. Kemudian ada juga tourism, yang itu kayak menjadi guide atau yang mungkin bekerja atau mungkin membuka kursus gitu ya Bu ya? Bukan. Tour. Oh, di tournya. Yang gitu. Dan juga ada sastra, jadi konsentrasi sastra. Jadi ada beberapa konsentrasi itu tadi. Dari masing-masing ini tentu saja bisa mengakomodasi dari apa sih sebenarnya passionnya dari para mahasiswa ini tadi untuk kemudian menjadikan kerjaan. Jadi kan kalau kerja sambil yang sesuai dengan passion itu kan lebih enak ya daripada kerja yang mungkin belum sesuai dengan passionnya. Berarti gitu ya Bu, ada beberapa cabang-cabangnya, maksudnya untuk konsentrasinya ya. Betul, tapi tetap kompetensi utama yang diberikan adalah kompetensi untuk menjadi guru. Oh betul, gurunya. Tapi nanti untuk di luar guru masih banyak lagi. Di luar guru masih banyak. Sebenarnya untuk guru pun, untuk pendidikan pun itu tidak semuanya ke guru, karena banyak lulusan dari bahasa Inggris yang akhirnya kemudian menjadi entrepreneur dalam bidang pendidikan, misalnya mendirikan kursusan, gitu-gitu. Betul. Siapa tahu kan jadi CEO-nya dari kursusan tersebut gitu kan ya. Betul. Termasuk di kampung Inggris banyak juga teman-teman dari mahasiswa yang sudah memiliki kursusan dan kemudian merekrut adik-adik kelasnya untuk jadi saya. Iya, berarti itu jebolan dari IAIN mendirikan di tempatnya masing-masing gitu ya Bu ya. Betul. Iya, jadi luar biasa itu. Jadi jebolan IAIN Kediri
apalagi jurusan TBI ya, Tadris Bahasa Inggris, Betul. itu nanti nggak hanya di perguruan saja, tapi di segala lini ada ya Ibu ya. Betul. Jadi seperti itu. Pembahasannya sangat luar biasa, masih banyak yang harus kita kulik dari Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya di segmen berikutnya, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik bersama saya Silvi Nuryana, dan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa juga dari Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Ibu Afifi. Ya. Tadi sudah disampaikan pemirsa untuk prospek kerja secara umum. Dan tapi sebelumnya Silvi pengen tahu ini untuk sepak terjangnya Ibu Afifi dulu seperti apa hingga sesukses ini Ibu. Aduh. Iya. Saya sebenarnya tidak banyak pengalaman di mana-mana. Pengalaman saya cuma di pengajaran kebetulan. Kadang-kadang kan teman-teman yang dari bahasa Inggris itu pengalamannya banyak, yang ngajar sana sini, ngajar di kursusan atau apa. Saya waktu itu mahasiswa S1 di UNY, IKIP Yogyakarta, lulus 2003, kemudian waktu itu kebetulan memang saat itu formasi ada pembukaan formasi dosen di STAIN ya, waktu itu masih STAIN Kediri. Alhamdulillah bisa diterima di situ. Kemudian karena masih S1 saya harus lanjut ke S2, dan kebetulan alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa ADS untuk S2 di Australia 2006-2007. Kemudian setelah itu kembali ke sini mengabdi. Kemudian kemarin 2016 sampai 2020, ya benar ya 4 tahun, saya meneruskan S3 di Sydney lagi di Australia. Jadi pengalaman saya masih pengalaman seputar ngajar dan belajar begitu. Ya, tapi sangat luar biasa Ibu. Sudah melalang buana di seluruh antero dunia gitu ya. Belum antero dunia, baru Indonesia dan kidul kalinya Australia. Itu kidul kalinya Ibu ya. Kalau saya beda lagi nanti ya. Oke. Jadi sangat luar biasa Ibu kalau menurut saya seperti itu ya. Dan apakah itu Bu, kalau prospek kerja dari zamannya Ibu dulu ketika S1 dengan saat ini apakah berbeda Ibu mengenai prospek kerja TBI gitu? Betul. Jadi memang perubahan dunia, maksudnya perubahan dunia kerja ya terutama ya, memang sangat-sangat luar biasa cepatnya, diiringi karena didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama Mbak ya, bukan main. Kalau dulunya mungkin pas waktu saya itu kerja ya paling kalau dari pendidikan bahasa Inggris paling guru ya? Gitu ya, guru bahasa Inggris. Tapi sekarang kalau kita lihat ada sangat banyak sekali prospek, termasuk juga misalnya untuk jurnalistik ya. Kalau zaman dulu kan jurnalistik paling-paling cetak gitu ya, koran atau majalah. Iya. Sementara di sini sekarang seiring dengan perkembangan ICT banyak banget jurnalistik yang sifatnya online, media online, yang itu bukan main kesempatan kerjanya. Termasuk juga untuk konten kreator juga. Jadi teman-teman bahasa Inggris, karena memang kita juga diajar untuk membuat media, baik itu media pembelajaran dan terutama media pembelajaran bahasa Inggris itu memang harus menarik Mbak. Betul. Kalau nggak menarik nanti nggak laku. Dan bosan gitu ya? Membosankan. Sehingga konten kreator yang sekarang lagi booming ya mungkin ya, itu juga menjadi salah satu peluang kerja bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mungkin ya yang paling laris di jurusan bahasa Inggris di IAIN adalah translator. Karena memang bukan main peluangnya translator ini, apalagi dengan media-media online yang semakin banyak, semakin borderless dunia ini. Dan kita tahu bahasa Inggris itu bahasa yang memang dipakai oleh hampir semua orang dari berbagai macam latar belakang bahasanya masing-masing gitu. Jadi istilahnya lingua franca Pak. Jadi bahasa yang menjadi bahasa common di antara orang-orang yang punya bahasa yang berbeda-beda. Kalau saya bilang ya mungkin tidak berlebihan kalau saya bilang memang prospek kerja dari Tadris Bahasa Inggris ini limitless. Asalkan kita dapat ilmunya, kita punya kreativitas, kita bisa melakukan apa saja. Betul. Begitu Mbak. Iya, berarti sangat beda ya Bu ya. Kalau dulu mungkin prospeknya hanya di keguruan saja, namun sekarang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ya, apalagi didukung dengan media-media yang ada seperti itu. Nah Ibu, dengan potensi adanya media, itu kan pasti mahasiswa sekarang dituntut kreatif. Betul. Ya, itu bagaimana caranya Ibu
ataupun solusi untuk memanfaatkan teknologi yang ada di era sekarang ini gitu. Betul. Jadi sebagaimana alat atau barang yang lain ya, teknologi ini juga bisa menjadi dalam dunia pendidikan itu bisa jadi bermata dua. Maksudnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Bagi kita di dunia pendidikan bahasa Inggris, misalnya untuk kemampuan writing gitu ya, kita butuh untuk bisa mendidik anak-anak itu bisa writing from scratch, kalau kita bilang dari awal, benar-benar dari kemampuan mereka sendiri. Tapi yang terjadi, anak-anak ini banyak yang writingnya itu mereka nulisnya pakai bahasa Indonesia dulu atau pakai bahasa Jawa, kemudian ditranslate pakai Google Translate, kemudian dikumpulkan. Dan kadang-kadang dosanya ya tidak bisa membedakan ya mana yang tulisan mahasiswa asli, mana yang tidak. Oh, mahasiswa kita udah semakin pintar-pintar, apalagi dengan kemarin online gitu kan. Banyak sekali gitu. Nah, tantangan-tantangan seperti ini menantang buat dosen, tapi menurut saya bukan hanya buat dosen, tapi buat juga mahasiswanya. Untuk mahasiswa, teknologi ini bagaimana bisa digunakan untuk enhance, untuk meningkatkan kemampuan mereka, bukan untuk menutupi kemampuan mereka yang sesungguhnya. Karena nanti begitu di dunia kerja, mereka akan ketahuan sebenarnya kemampuan mereka yang sebenarnya itu sesungguhnya seperti apa. Jadi ada sangat banyak sekali, ada Google Translate itu pun sebenarnya sangat bisa digunakan untuk membantu mahasiswa untuk belajar. Ketika misalkan mereka tidak yakin dengan terjemahan sendiri atau tulisannya sendiri, bisa consult ke Google Translate atau yang lainnya. Jadi kalau bagi saya benar-benar kemajuan teknologi ini adalah menguji integritas, baik itu integritas mahasiswa dan juga integritas dosen. Dosen juga harus benar-benar sangat kreatif dan jeli gitu ya, untuk tujuannya adalah untuk bagaimana membuat mahasiswa ini memang bisa menguasai apa yang seharusnya mereka kuasai dari mata kuliah itu. Oke, baik Ibu. Nah, ini berbicara mengenai tadris bahasa Inggris ya Ibu ya. Dulu awal mulanya Ibu Afifi suka dengan bahasa Inggris itu apakah dari sejak SD atau MI gitu Bu, atau mulai dari mana gitu? Ya kan, jadi penasaran, mungkin bisa jadi motivasi teman-teman yang ada di rumah gitu Ibu ya. Baik. Jadi salah satu hobi saya dan mungkin hobi banyak orang itu adalah nonton film gitu ya. Dan nonton film yang berbahasa Inggris, karena waktu zaman saya remaja itu film-film yang bagus itu memang masih film-film yang berasal dari luar negeri, terutama yang bahasa Inggris. Nah, dari situ mungkin motivasi untuk bisa ngerti bahasa Inggris, kemudian juga pop culture yang mulai masuk, bukan K-pop ya, tapi pop culture dari Western pop culture yang mulai masuk itu juga sangat mempengaruhi. Namun sebenarnya saya waktu itu istilahnya apa ya, kurang begitu menguasai bahasa Inggris. Tapi dari keinginan itu tadi, dari istilahnya motivasi itu, akhirnya malah saya ngambilnya bahasa Inggris. Dan ternyata saya ketika bahasa Inggris ngambilnya bukan sesuatu yang sastra sesuai dengan apa yang saya senang tadi gitu ya. Tapi saya malah senangnya ke linguistik gitu. Jadi ngulik-ngulik bagian di budayanya gitu. Linguistik itu bagian ilmu yang kayak semantik, lebih dalam teks lagi. Analisis yang gitu-gitu Pak. Lebih dalam lagi nantinya ya. Iya. Yang lebih ke linguistiknya. Ya, dulu pernah merasa salah jurusan nggak sih Bu ketika masuk di bahasa Inggris gitu? Kalau merasa salah jurusan sebenarnya enggak, cuma ketika kita belajar, ketika kita kuliah itu salah satu yang saya rasakan dan menjadi pelajaran saya dan mungkin buat teman-teman dan anak-anak saya nanti, bahwa belajar itu memang harus bertahan gitu ya. Bosen, pengen pindah, segala macam itu pasti ada, pasti kerasa seperti itu. Tapi yang penting adalah bertahan. Selama kita bertahan, nanti lama-lama kita ketemu deh sama passion kah atau sesuatu yang menyenangkan di situ gitu. Tapi kalau merasa salah jurusan sepertinya belum deh. Belum. Kalau salah jurusan bis pernah sih waktu itu. Jurusan bis ya. Itu beda sama prodi ya Bu ya. Oke, berarti berawal dari suka dengan film luar ya, terutama di dunia barat, film barat, kemudian coba masuk di di program studi bahasa Inggris, ternyata nyaman juga Ibu ya. Betul. Sampai saat ini. Ke linguistiknya sekarang. Oke, seperti itu, luar biasa ya. Berawal dari sebuah hobi, kesukaan. Betul. Akhirnya dapat dijalani dengan hati seperti itu. Oke, dan kita kembali lagi Bu ke TBI di IAIN Kediri. Nah, ini untuk pengembangan skill mahasiswa Ibu. Mungkin ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh prodi TBI di IAIN Kediri. Seperti apa Ibu? Betul. Jadi
untuk memfasilitasi kemampuan mahasiswa dan juga keahlian mahasiswa, karena tadi seperti saya sampaikan, yang utama adalah menjadi guru ya. Jadi ada magang-magang, Pak. Ada 3 magang plus nanti ada, kalau dulu itu istilahnya PPL, praktek pendidikan lapangan. Jadi yang anak-anak ke sekolah, kemudian ngajar di kelas-kelas gitu ya. Jadi 3 magang ini semuanya kaitannya dengan pendidikan, ke sekolah membuat administrasi sekolah, RPP dan sebagainya begitu-gitu, untuk menyiapkan mereka nanti micro teaching. Nah, micro teaching, setelah micro teaching nanti PPL. Ini berarti kan mereka dibekali dengan real life experience, pengalaman yang ada beneran gitu, yang sesungguhnya, bukan hanya di lab. Yang di lab itu nanti di micro teaching, tapi yang beneran itu yang kayak gini loh. Anak-anak bagaimanapun harus kemudian mereka lihat anak SMA, anak SMP itu kayak gini toh polahannya, gimana cara memanage kelasnya, kemudian bagaimana memahamkan anak-anak itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi untuk anak-anak remaja terutama. Selain itu, yang untuk penjurusan-penjurusan tadi, misalkan translation, itu juga nanti ada practical work. Jadi mereka akan magang di agensi-agensi penerjemahan. Kemudian di situ mereka akan dikasih pekerjaan-pekerjaan gitu ya, tergantung agensinya itu, apakah diminta untuk menjadi asisten dari penerjemah yang sudah cukup senior, apakah kemudian mereka diberi tugas-tugas untuk junior dan seterusnya. Untuk tourism juga begitu, nanti ada praktikum tourismnya. Untuk linguistik juga begitu, karena linguistik ini memang cenderung ke science ya, maka praktikumnya biasanya adalah menganalisis data-data linguistik. Sastra, kalau sastra ini nanti biasanya ada lebih ke creative writing ya Mbak, menulis drama, menulis novel, dan untuk mengasah performance-nya nanti ada namanya English Day biasanya. Itu gimana Ibu? English Day itu nanti isinya performance, ada yang drama, ada yang apa, semuanya dalam bahasa Inggris. Tampilan-tampilan. Oke. Siap-siap. Jadi sangat kompleks sekali, banyak tadi ya Bu. Sangat luar biasa. Nah itu mungkin untuk PPL sama apa tadi magang itu bedanya di apanya ya Bu ya? Kalau PPL tadi kan sudah terjun ke sekolah-sekolah. Iya. Jadi sudah terjun ke sekolah. Mereka jadi kayak istilahnya student teacher, guru tapi dia masih sebagai student gitu. Praktek mengajar, sudah asli mengajarnya, sudah menghadapi di depan kelas, memberikan tugas, mendisiplinkan anak-anak, menginstruksikan, mengevaluasi dan seterusnya, mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau magang itu mungkin nanti awalnya masih magang membuat RPP yang gitu-gitu Mbak. Jadi bagaimana sih RPP itu, ada kuliah kayak misalkan Curriculum and Material Development itu diajarin membuat RPP, tapi ketika magang mereka akan menerapkan apa yang mereka terima di kelas tadi pada dunia yang sesungguhnya. Jadi mereka akan ke sekolah, kemudian dipandu oleh guru ya istilahnya, kemudian mereka belajar bagaimana membuat RPP yang sesuai dengan praktek yang sebenarnya yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut. Oke, berarti beda ya Bu ya? Beda. Tapi biasanya kalau TBI magang itu apakah di media atau di sekolah aja, seperti apa Bu kalau magangnya? Kalau magangnya untuk keguruan tadi di sekolah aja, tapi kalau untuk translation mereka akan magang di agensi-agensi penerjemah. Gitu. Seperti kalau di Kediri itu apa Bu ya? Mungkin bisa jadi referensi gitu. Agensi penerjemah kalau di Kediri kemarin itu ada namanya Loka Bahasa. Iya. Jadi memang agensi yang menerima orang menerjemahkan gitu loh. Jadi mereka akan membantu untuk menerjemahkan. Apakah itu misalnya surat nikah, misalkan mau keluar negeri kan? Oke, dokumen-dokumen gitu ya Bu ya? Benar, dokumen-dokumen resmi yang diperlukan untuk itu. Atau misalnya untuk media pembelajaran ada beberapa buku yang digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris misalnya, jadi digunakan itu begitu. Oke, berarti sangat luas sekali ya. Ternyata ini juga membuka pengetahuan kita bersama ya pemirsa, bahwasanya TBI atau Tadris Bahasa Inggris tidak hanya di sekolah saja sebagai pendidik atau guru, tapi juga ada di agensi, kemudian di media-media pembelajar lainnya ya Bu ya. Oke, dan nanti akan kita lanjutkan lagi ya pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih bersama Sylvia tentunya di program Mimbar Akademik, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, yaitu prospek kerja dari Prodi TBI Tadris Bahasa Inggris bersama Kaprodi TBI Yayan Kediri. Ada Ibu Afifi ya yang tadi sudah berbincang-bincang bersama kami.
Dan ini Bu, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai konsentrasi TBI di AN Kediri itu seperti apa. Tadi kan sudah dibahas secara umum ya. Ini yang lebih mendalam seperti apa Ibu? Oke. Jadi yang defaultnya bahasa Inggris itu kan untuk menghasilkan istilahnya, menghasilkan guru bahasa Inggris. Tapi selain itu juga seperti saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa keahlian tambahan yang akan menjadi nilai plus bagi lulusan dari prodi bahasa Inggris ini. Termasuk salah satunya adalah konsentrasi untuk masih tentang pendidikan juga, tapi untuk mengajar anak-anak, Mbak. Jadi namanya Teaching English for Young Learners, karena anak-anak ini kan mereka punya karakteristik yang berbeda dari mengajar yang anak SMP atau anak SMA. Secara mereka masih sangat banyaklah karakteristiknya berbeda sekali ya. Jadi ada konsentrasi sendiri. Nah, di situ nanti akan diajarkan lebih banyak tentang bagaimana membuat media yang bagaimana itu agar menarik anak-anak dan agar mereka bisa belajar bahasa Inggris. Buat media, kemudian metodenya seperti apa, itu ada di Teaching English for Young Learners. Kemudian yang kedua adalah tadi translation. Translation tadi sudah cukup banyak kita bahas ya. Jadi translation itu ada translation 1, ada translation 2. Yang translation 2 ini nanti adalah practical work yang tadi saya sampaikan, mereka akan magang di agensi-agensi. Tapi sebelumnya mereka akan diberikan teori-teori translation dan latihan-latihan sederhana di translation 1 yang sebelumnya. Sebelum mereka nanti disiapkan untuk bisa masuk ke agensi tadi yang untuk magangnya. Di agensi-agensi ini mereka punya berbagai macam proyek gitu ya, ada sangat banyak sekali proyeknya, dan nanti anak-anak ini biasanya di-assign ke proyek-proyek tertentu. Ada proyek untuk menerjemahkan web gitu ya, jadi kadang-kadang agensi ini mereka kliennya sampai banyak sekali dari luar negeri. Misalkan mereka pengen punya web yang itu punya bahasa regional tertentu di mana web mereka diakses. Jadi kalau diakses di Indonesia, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, diakses di mana mereka akan menggunakan bahasa mana. Nah, untuk di Indonesia biasanya yang luar negeri itu mereka bagaimana diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh istilahnya ditandaknya ya kalau kita ditandaknya di agensi ini, nanti anak-anak magang di sana. Atau misalkan penerjemahan buku atau penerjemahan legal dokumen semacam-macam itu. Anak-anak bisa magang di tempat agensi translator seperti itu. Kemudian yang tadi ada tourism. Tourism itu ada macam-macam juga ya, karena kita tahu di dunia namanya hospitality ya. Hospitality itu ada misalkan restoran, ada tour travel, ada tour guide dan sebagainya. Nah, anak-anak ini selain diberikan teorinya, mereka nanti juga akan diberikan prakteknya. Dan kadang-kadang bahkan ada beberapa, kalau mereka memang mau, karena ini pilihannya namanya pilih. Dan mungkin anak-anak pengen sertifikat tertentu di dalam bidang tourism ini, mereka bisa ada fasilitasnya gitu, ada fasilitasnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Kemudian ada linguistik. Nah, linguistik ini memang yang bukan kayak praktikal gitu ya. Linguistik ini yang lebih ke science, lebih ke scientific thing. Jadi biasanya mereka yang linguistik ini memang anak-anak yang tertarik misalnya untuk menganalisis misalnya ya, menganalisis dalam sebuah teks itu di balik teks ini misalnya ya, menganalisis sebuah teks, kemudian di balik teks ini itu ada ideologi apa sih sebenarnya kok bunyinya seperti ini misalnya. Kemudian ada political partisan seperti apa sih misalnya begitu ya. Ada agenda apa sih, ada identity apa sih yang disampaikan oleh teks ini. Itu anak-anak linguistik. Atau kalau yang lebih basic linguistik lagi, itu mereka biasanya melihat teks itu kemudian diteliti sintaksnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Jadi berat itu. Iya, jadi emang agak berat, makanya tadi saya sampaikan agak sedikit peminatnya. Karena mungkin kelihatannya prospek kerjanya nggak begitu jelas gitu ya. Udah gitu materinya susah, jadi mungkin tidak begitu banyak. Tapi sebenarnya linguis ini mulai menjadi satu yang tren juga saat ini ya, karena kalau kita lihat semakin dunia ini borderless, banyak bahasa-bahasa ini yang kemudian mati, bahasa-bahasa yang tidak lagi digunakan. Nah, ada yang historical linguist itu yang itu ngulik bahasa-bahasa sebenarnya apa. Dan itu ada bidang tersendiri gitu, dan banyak, dan di dunia akademisi
di dunia artikelan perjurnalan itu termasuk artikel-artikel yang istilahnya lebih gampang untuk diterbitkan, karena kita tahu ya kalau yang di dunia akademis itu kita pasti pengennya bisa menerbitkan artikel sebagainya. Artikel-artikel linguistik yang diteliti ditulis dengan baik itu biasanya chance-nya untuk bisa diterbitkan lebih banyak. Kemudian yang terakhir tadi ada creative writing ya Pak ya, creative writing. Jadi memang ada anak-anak yang passionnya itu nulis. Jadi mereka dikasih jalan di situ. Sebagaimana kita tahu sekarang itu kan penerbitan banyak ya. Dan ketika punya talent, punya passion buat menulis itu bukan bisa saja, memang di kita bekerja sama dengan penerbit untuk bisa bagaimana menerbitkan karya-karya mahasiswa. Sangat luar biasa Ibu ya. Ini baru pertama ini saya juga mendapatkan informasi seperti ini ya Ibu ya. Ternyata dalam banget itu TBI ya. Yaitu apa yang di linguistik itu juga pakai analisis bahasa Inggris juga ya Bu ya? Betul Mbak, betul. Jadi analisisnya bahasa Inggris. Dan sebetulnya kalau misalkan memang cita-citanya anak-anak itu udah untuk bisa menjadi akademisi gitu ya. Bahasa Inggris ini adalah satu departure point yang sangat strategis menurut saya Mbak. Karena dengan bahasa Inggris istilahnya misalnya mereka bisa mendapatkan nilai TOEFL atau gatekeeper nilai English proficiency yang bagus gitu ya. Jadi banyak yang teman-teman saya yang bisa keluar negeri untuk melanjutkan sekolah itu memang mereka basicnya anak-anak dari bahasa Inggris. Oke, salah satu privilege juga ya Bu ya. Asik gitu. Oke, iya. Jadi tadi berbicara mengenai penjurusan di bahasa Inggris ternyata sangat banyak. Ini juga memiliki hubungan dengan prospek kerja untuk kedepannya ya. Nah ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan Ibu kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri terhadap prospek kerja yang ada di TBI itu Ibu. Untuk teman-teman yang sudah berada di TBI dan atau yang proyeksinya pengen masuk ke TBI, insya Allah ada sangat banyak sekali prospek kerja yang menanti di depan sana gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah persiapan ketika mungkin masih kuliah. Jadi ketika masih kuliah itu ada banyak sekali yang bisa dipersiapkan. Ada program-program semacam student exchange atau misalnya magang-magang yang seperti itu digunakan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak disediakan oleh kampus misalnya, ada sangat banyak sekali sebagai generasi milenial atau bahkan Gen Z sudah pada kuliah belum? Itu informasi itu bukan sesuatu barang yang mahal, bukan sesuatu barang yang susah gitu ya bagi anak-anak sekarang. Jadi dengan kemampuan basic bahasa Inggris yang sudah dimiliki, insya Allah untuk membekali diri itu lebih terbuka luas. Ada banyak kesempatan, ada banyak opportunity baik itu nasional, regional ataupun internasional yang bisa dicoba, yang bisa diraih oleh anak-anak bahasa Inggris. Oke, siap, luar biasa sekali Ibu. Dan kita kembali ke jurusannya lagi TBI ya. Bagaimana sih Ibu cara untuk seumpama ada nih mahasiswa dari TBI yang merasa salah jurusan, padahal tidak punya basic Inggris apa-apa, tiba-tiba udah masuk di IAIN Kediri TBI gitu, adakah solusi Ibu untuk meredam itu gitu ya? Jadi salah jurusannya. Oke. Kebanyakan memang ada, bukan kebanyakan ya, mostly dari yang merasa salah jurusan. Betul. Jadi anak-anak yang merasa salah jurusan itu kebanyakan dasarnya adalah karena takut tidak bisa gitu. Aku nggak bisa ini, nanti jadi apa ya di sana, orang yang gini aja gitu ya. Yang pertama untuk tidak bisa itu dari prodi ya, prodi bahasa Inggris di semester awal kita itu ada namanya intensive course. Intensive course ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita agar nantinya bisa proceed smoothly, bisa jalan terus gitu ya dengan baik. Karena di intensive course ini nanti akan digembleng skills yang memang dibutuhkan untuk kesana, apakah writing, reading, listening, speaking, termasuk juga grammar dan pronunciation, hal seperti itu akan digembleng di IC. IC ini termasuk banyak Mbak ininya, SKS-nya, karena memang tujuannya untuk ngasih foundation. Nanti kalau sampai selesai IC tapi ternyata memang masih merasa lost gitu ya, itu memang sebaiknya banyak-banyak bergaul dengan teman-teman yang teman-teman sefrekuensi di Tadris Bahasa Inggris, atau bahkan mungkin banyak-banyak sering berkonsultasi, ngobrol dengan
dosen, baik itu dosen wali ataupun dosen-dosen yang ada di Tadris Bahasa Inggris yang biasanya kita ngumpul di F105. Jadi ada tempatnya sendiri ya? Ada tempatnya sendiri. Iya, betul. Berarti ada kelas khusus untuk mahasiswa yang merasa salah jurusan ya Ibu ya? Bukan kelas khusus sih Mbak, jadi ada, sebenarnya kalau mereka approach kita akan welcome gitu. Dan insya Allah dosen-dosen wali itu semua pada aware dengan anak-anaknya, apakah mereka anak-anak yang cukup motivated atau less motivated gitu ya. Kalau less motivated bagaimana cara memotivasinya gitu. Sangat terbuka sekali. Betul. Ya, oke. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya, kita akan lanjutkan ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik bersama saya Silvi Nuryana ya, dan masih juga bersama narasumber hebat kita pada hari ini, Kaprodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kediri Ibu Afifi ya Bu. Dan di segmen kali ini menutup perjumpaan kita pada hari ini, sebelumnya Ibu mungkin ada pesan-pesan harapan untuk mahasiswa TBI ataupun IAIN Kediri. Bisa pakai bahasa Inggris nanti jenengan sendiri yang mentranslatekan sendiri ya Bu. Semoga. Baik, pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, siap. Baik, buat mahasiswa bahasa Inggris Mbak, yang dan semuanya. Oke, buat mahasiswa bahasa Inggris yang sedang, yang sudah ataupun yang akan insya Allah nantinya masuk ke bahasa Inggris. Yang pertama ketika kita belajar memang yang pertama harus yakin bahwa apa yang kita pelajari ini insya Allah sudah menjadi bagian kita, dan tugas kita adalah untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalamnya. Jadi saya sudah melihat banyak sekali anak-anak bahasa Inggris dari Tadris TB ini yang karena kesungguhan mereka bisa mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Bukan hanya di bidang yang memang seperti tadi saya sampaikan, bahkan ada yang bisa bekerja di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, ada yang bekerja di perusahaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, tapi memang bekal bahasa Inggris ini memang sangat signifikan perannya di dalam keberhasilan mereka. Pesan saya, seperti juga pesan para guru yang lain, belajar yang baik, jangan lupa belajar itu bukan hanya belajar yang ada di kelas, belajar dari berbagai macam tempat, begitu juga untuk belajar berorganisasi mumpung masih mahasiswa. Insya Allah kalau nanti memang tujuannya benar, nanti akan dibukakan jalan yang benar dan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ibu Afifi. Semoga yang disampaikan penuh dengan keberkahan ya Ibu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, terima kasih Ibu Afifi sekali lagi. Dan itulah tadi ya pemirsa tentang prospek kerja dari TBI atau Tadris Bahasa Inggris di IAIN Kediri. Jadi selain di keguruan atau pendidikan, ternyata Tadris Bahasa Inggris juga bisa masuk ya di translator ataupun di penerjemah, kemudian di agensi-agensi, dan masih banyak lagi yang seperti disampaikan Ibu Afifi tadi ya. Oke, semoga apa yang disampaikan Ibu Afifi dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Dan terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan program Mimbar Akademik. Saya Silvi Nuryana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.